Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Muisbah TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, dan yang paling utama adalah kita diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa menunaikan amal ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berasal dari kata Ramadan, berasal dari kata romdo, yang artinya adalah panas yang sangat. Di 11 bulan yang lalu kita telah melakukan berbagai perbuatan yang salah. Di 11 bulan yang lalu kita telah melakukan banyak sekali dosa-dosa. Dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan semua kesalahan-kesalahan kita pada 11 bulan yang telah lalu. Romdo yang berarti panas diibaratkan seperti ada sebuah besi yang berkarat, yang dengan panas Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan segala karat-karat besi yang menempel pada besi tersebut, sehingga dengan panas tersebut besi yang tadinya berkarat menjadi bersih kembali. Dan harapannya juga demikian dengan dosa-dosa yang dulu telah kita lakukan pada 11 bulan yang lalu. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Muisbah TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cara agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita melaksanakan ibadah sholat. Dimulai dari kita berwudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a fayusbihul wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta yakhruja min tahti asfari. Barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari seluruh tubuhnya sampai dari bawah kuku-kukunya. Jika wudu kita benar, maka dengan wudhu itu dapat mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah berwudhu, kita melangkahkan kaki kita menuju ke masjid. Kata Rasulullah SAW, man roha ilal masjidil jamaah, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, fa khutwatun tamhu sayyi'atan, maka satu langkah menghapuskan dosa-dosa, wa khutwatun tuktabulahu hasanatan, dan satu langkah selanjutnya dituliskan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, jadi kata Rasulullah SAW, jika kita melangkahkan kaki kita menuju ke masjid, maka satu langkah menghapuskan dosa-dosa, satu langkahnya lagi dituliskan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa Muisbah TV dimanapun Anda berada, tidak ada alasan sebenarnya bagi kita umat Islam. Mungkin ada di antara kita yang beralasan tidak melaksanakan sholat berjamaah karena jarak rumah kita jauh dari masjid, lalu beralasan tidak melaksanakan sholat berjamaah. Padahal semakin jauh rumah kita dari masjid, maka semakin banyak pahala yang diperoleh dan semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya adalah kata Rasulullah SAW, ketika kita telah sampai di masjid, jika kita duduk di dalam masjid menunggu sholat ditegakkan,
maka ketika itulah kita mendapatkan doa dari para malaikat. Para malaikat berrahmat berdoa kepada kita, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Jadi selama kita duduk di dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka selama itu pula kita mendapatkan doa dari para malaikat, doa mustajab dari para malaikat, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita. Pemirsa sekalian rahimakumullah, kemudian yang terakhir, kata Rasulullah SAW tentang keutamaan sholat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, wahai para sahabatku, ara'aitum lau anna nahron bibabi ahadikum. Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir? Yahtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Engkau mandi di sungai tersebut setiap hari 5 kali dalam sehari. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah masih tersisa kotoran di tubuh kalian? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, la yabqa min daranihi syai'un. Wahai Rasulullah, tidak mungkin tersisa sedikit pun kotoran di tubuh kita jika kita mandi di sungai 5 kali sehari. Maka Rasulullah SAW menegaskan, fadzalika mathalus shalawatil khams. Maka demikianlah dari perumpamaan dari sholat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa dengan sholat 5 waktu tersebut. Maka pemirsa muisbati fi rahimakumullah, keutamaan dari sholat 5 waktu berjamaah itu sangat besar sekali. Di antaranya adalah tadi kata Rasulullah SAW, dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kami mengajak diri kami pribadi dan para pemirsa sekalian, mari kita ajak keluarga kita, anak kita, saudara-saudara kita untuk bersama-sama mari kita melaksanakan sholat berjamaah. Yang mudah-mudahan dengan sholat berjamaah ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.